Terima kasih Pak Sam. Dan saya datang ke sini dengan istri saya satu-satunya, paling depan di sini, namanya Nancy. Kami sudah memiliki 3 orang anak. Maksud saya istri saya yang melahirkannya. Jadi anak pertama laki-laki berumur 10 tahun namanya David. Lalu anak kedua Tirsah itu 8 tahun. Dan anak ketiga Shalomita Tevila baru hampir 2 tahun. Dan oleh anugerah Tuhan saya sedang mengembalakan sebuah jemaat di Kota Mataram, ya. Dan sudah hampir 12 tahun saya mengembalakan jemaat di sana. Kakaknya Yapi, saudara Yosi itu juga rekan sekerja, tapi Yosi di Bali, saya di Mataram. Dan saya akan mulai dengan sebuah cerita lebih dulu. Berapa banyak sudah percaya bahwa Allah kita sanggup berbuat apa saja? Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ceritanya begini. Satu kali ada seorang pria lalu bertanya kepada Tuhan, dia sedang jumpa Tuhan ceritanya. Tuhan, dalam pandanganmu, dalam pandangan Tuhan, berapakah 1 juta tahun itu? Dia bilang, bagiku 1 juta tahun sama dengan 1 menit. Wow, dahsyat sekali engkau Tuhan. Ya. Lalu kemudian dia bertanya lagi, bagimu Tuhan 1 miliar dolar sama dengan berapa? Dia bilang, bagi saya 1 miliar dolar sama dengan 1 sen. Wow, luar biasa Tuhan. Lalu kemudian orang ini berkata sama Tuhan, Tuhan boleh enggak minta 1 sen? Tuhan bilang begini, boleh tapi tunggu 1 menit. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mampu membuat yang miliaran dolar menjadi seperti 1 sen. Dan mampu mengukur waktu yang lama 1 juta tahun menjadi seperti 1 menit. Tapi tahukah saudara, ternyata Tuhan juga punya keterbatasan. Jangan dianggap miring dulu pengajaran ini, pengajaran yang miring. Ini pengajaran sesat sedang dibawa. Tidak. Tapi mari saya beritahu pada saudara, Tuhan tidak mungkin melakukan yang pertama, perbuatan dosa. Betul enggak? Mana mungkin Tuhan berbuat dosa, pada dirinya sepenuhnya adalah kebenaran. Dan dia tidak mungkin melanggar dirinya, melanggar kebenaran, tidak mungkin. Jadi Tuhan tidak mungkin berbuat dosa yang pertama. Tapi mari saya beritahu pada saudara, hal kedua yang tidak mungkin dilakukan Tuhan adalah dia tidak mungkin menyembah dirinya sendiri atau menyembah ilah yang lain. Kenapa? Sebab tidak ada Allah lain yang lebih besar dari Tuhan kita lagi. Amin. Jadi pada waktu saudara menyembah, mari saya beritahu kepada saudara, saudara sedang melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dia bagi dirinya sendiri dan tidak mungkin dilakukan oleh dia bagi yang lain. Makanya penyembahan itu tugas saudara dan saya. Bersyukurlah saudara dipanggil menjadi a true worshiper. Kasih tahu kiri kanan saudara, jadi penyembah sejati, ya. Penyembah sejati. Haleluya. Nah, saya merasa senang sekali kalau seluruh pemain musik bisa standby di sini. Ya, oke. Ya, bantu saya di sini. Nah, gitu dong. Di Indonesia ada kebiasaan beberapa gereja yang saya tegur keras kalau saya berkhotbah di gereja itu. Ketika bermain musik mereka ada di mimbar. Ketika pas pendeta khotbah mereka di belakang sana. Ada yang makan, ada yang minum, ngobrol sendiri. Saya paling marah kalau saya ketemu begitu. Sebab apa? Mereka bukan cuma sekedar pemain musik. Mereka adalah imam di mata Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saya harap saudara pemain musik semua di sini juga jangan sampai punya kebiasaan seperti model Indonesia. Yang penting gue udah main, gue udah melayani, sekarang khotbah udah gue gak perlu, gue di belakang, gue ngobrol terserah. Ntar kalau udah mau altar call kita tampil lagi. No, itu bukan seorang imam, itu pemain musik. Gampang saudaraku, sediain dolar aja, panggil di luar banyak bisa main di sini. Tapi kita sedang mencari imam. Sebab Tuhan mau perlu imam. Saya akan mulai dengan sebuah keimamatan dalam hal perjanjian baru. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ingat zaman dulu kalau orang imam melakukan tugasnya, salah satu tugasnya apa? Membawa korban kepada Tuhan. Waduh, kambing disembeli, domba disembeli, lembu disembeli. Tapi bersyukur ya saudara zaman sekarang
sejak korban Kristus di kayu salib, semuanya tidak perlu pakai korban model seperti itu. Bayangkan Pak Samuel Junaidi dan Pak Agus serta Pak Gideon yang ada di sini. Lalu semua kita datang ke sini menghadap Tuhan dengan membawa persembahan sapi, kambing, domba, saudaraku. Pemerintah Australia bisa marah kepada gereja di sini. Kenapa, saudaraku? Kenapa kok bau yang gak enak semua? Belum lagi nanti ada yang berak di sana, itu binatangnya, saudaraku. Tapi kita bersyukur karena darah Yesus, saudara tidak perlu membawa korban-korban seperti itu lagi. Amin. Sudah disempurnakan di kayu salib oleh korban Kristus. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Di situ kita tetap membawa korban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab berkata demikian, makalah saya sedang di-copy. Ya, jadi saudara sabar dulu. Tapi percayalah saya tidak akan banyak bicara teori karena saya tahu di sini ada Hillsong, di sini ada CCC, CLC juga. Iya, dan berbagai banyak hal yang saya tahu saudara udah kenyang dibuatnya ya. Dan saya hanya akan bicara praktikal saja. Ya, yang prakteknya saja. Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan mulai. Ayat ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Sacrifice of praise to God, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sudah tidak perlu bawa korban darah, sudah tidak perlu bawa korban apa yang disebut dengan binatang, tetapi korban yang kita bawa adalah korban syukur, Alkitab katakan. Bentuknya apa? Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Dan saudaraku, jadi dengan kata lain, prinsip keimamatan tetap berlaku di dalam perjanjian baru. 1 Petrus 2 ayat ke-9 dan 10 berkata, coba kunci F. Kita semua tahu lagu ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Alkitab berkata kamu bangsa yang terpilih, holy nation, a chosen people. Lalu dikatakan royal priesthood. Wow, saudara, itu imamat yang rajani. Jadi saya beritahu sekalipun kita di sini tidak ada yang namanya imam, tapi di mata Tuhan kita imam. Amin. Siapa imam di sini? Halo, yang lain apa? Mami? Ya, imam. Haleluya. Dan kita sebagai imam, pemain-pemain musik sebagai imam, singers imam, semuanya mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Jemaat pun yang sudah percaya Yesus, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, memberi diri dibaptis, mereka adalah imam dalam pandangan Tuhan. Saya beritahu saudara, saya kurang setuju dengan istilah kaum awam. Walaupun seringkali full gospel menyebutkannya. Ya, apa namanya itu istilahnya? Lay leaders, pemimpin-pemimpin awam. Saya beritahu saudara, bahasa Yunani awam itu idiotes. Do you know idiotes? Idiotes itu kalau diturunkan lagi idiot. Itu idiot. Saudara mau disebut begitu? No, saudara imam. Amin. Jadi tolong kalau ada pengurus full gospel di sini, istilah kaum awam jangan dipakai lagi saudara. Katakan kamu imam. Haleluya. Itulah istilah ini yang menyebabkan orang berpikir begini. Oh, karena saya seorang bisnismen, maka saya tidak layak melayani di gereja. Karena bisnis itu kotor, saya karena kaum awam. Tidak, kita adalah imam dalam pandangan Tuhan. Katakan amin. Coba kasih tahu kiri kanan lagi, kamu imam ya. Walaupun namamu bukan imam, kamu tetap imam. Haleluya. Nah, saya akan masuk hal yang kedua sekarang. Saya akan bicara tentang latar belakang, saudaraku, sebentar saja. Dulunya sebelum langit bumi ini diciptakan, sebetulnya surga sudah ada. Takhta Tuhan sudah ada.
Dan saudara tahu isi yang terjadi, aktivitas sepenuhnya di kerajaan sorga pada waktu itu adalah praise and worship. Dan mari saya beritahu saudara, pada waktu itu ada 3 malaikat besar yang ada di sorga. Sementara ada jutaan malaikat yang lain, tapi Tuhan memilih 3 malaikat besar. Yang pertama adalah Mikael, seorang pelindung, pemimpin peperangan. Tugasnya saudaraku, dia juga yang menolong waktu Daniel berdoa, puasa, lalu kemudian jawaban doa dihadang oleh pangeran Persia, lalu kemudian Mikael turun tangan, boom, dan akibatnya jawaban doa sampai ke tangan Daniel. Malaikat yang kedua adalah Gabriel. Gabriel tugasnya a messenger, dia pembawa berita. Maria akan mengandung bayi Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Lalu yang datang, aku Gabriel, saudaraku, a messenger. Tapi ada malaikat ketiga, dia yang dinamakan Lucifer. Nah, Lucifer ini tugasnya apa saudaraku? Seorang worship leader di sorga. Kalau saudara buka di kitab Yeskel 28 dikisahkan hebatnya Lucifer saudaraku. Dia semaraknya luar biasa. Ya, Lamar Bosman pernah bilang begini saudara dalam salah satu bukunya. Bahwa kemungkinan saja seluruh tubuh Lucifer itu terdiri dari alat-alat musik. Mungkin giginya seperti harmonika. Ya. Lalu kemudian kemungkinan tangannya kayak saksofon. Lalu kemudian bodinya kayak gitar Spanyol. Ya, sebab Lucifer sanggup menguasai semua jenis musik. Nanti akan kita bicara pada ke depan nanti. Nah, saudaraku, pada waktu itu kegiatan praise and worship sedang berlangsung di sorga. Lucifer berkata, sembahlah Allah. Oh, malaikat semua ngikut nyembah. Lama-lama dia mikir, kok orang-orang Surabaya bilang, lah kok nyimut ya. Kok enak nyembah Tuhan terus. Ya, sorry saudara, saya ini besar di Jawa ya. Jadi sekalipun pelayanan ke luar negeri seringkali bahasa Jawanya itu keceplos keluar saudara. Tahukah saudara bahasa Jawa adalah bahasa nomor 2 di sorga? Nah, saudara nggak tahu kan? Ya. Siapa ngomong Jawa gini? Kue. Saudara aku dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa namanya? Kok sampai lali aku? Hah? Bukan, sebelum itu. Iya, kok enak nyembah Tuhan. Lalu Lucifer mulai menyelewengkan arah penyembahan yang seharusnya ditujukan kepada Allah. Lucifer putar itu bagi dirinya sendiri. Singkat kata, Tuhan marah, Tuhan buang Lucifer, dan akibatnya saudaraku, dia mempengaruhi, kalau tidak salah ada Wahyu pasal yang ke berapa itu, 11, 12, 13, bagaimana dia mempengaruhi 1/3 malaikat di sorga. Ikut golongannya dia, tapi jangan khawatir, masih ada 2/3 malaikat bersama dengan kita. Jadi, tapi bukan karena jumlahnya malaikat lebih banyak bersama kita, yang jelas Tuhan bersama kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Lalu saudara aku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Lucifer dibuang, dan makanya jangan heran, dia sekarang mulai bergerak banyak meracuni dunia ini, khususnya lewat beberapa musik-musik tertentu. Saya tidak menentang semua musik, tapi ada beberapa yang harus kita waspadai. Saudaraku, sebab ternyata tidak semua musik duniawi itu layak untuk dikonsumsi, dinyanyikan kita. Kemarin di Melbourne saya kasih seminar, saya tanya sama mereka pemain musik, singer, boleh enggak nyanyi lagu duniawi? Mereka semua berkata, tidak boleh. Saya bilang, boleh. Kaget mereka. Saya bilang, ada lagu Indonesia Raya, maksudnya enggak boleh. Saudara bisa ditangkap di Indonesia kan nyanyi lagu Indonesia Raya. Kenapa enggak nyanyi? Lagu duniawi. Loh, ada beberapa lagu-lagu dunia yang boleh. Yang nanti saya akan tunjukkan ada beberapa kriteria yang kita tentukan untuk kita bisa menyanyikan atau tidak. Tapi sebaiknya jangan dinyanyikan di gereja. Itu saudaraku ya. Kadangkala saudaraku kita seringkali nonton televisi ya kan. Enggak sadar waktu kita mandi. Dari Sabang sampai Merauke. Tahu? Indomie seleraku apa? Indomie seleraku.
Tapi jangan dinyanyikan di gereja, saudara Indomie ya. Ya beginilah saudara, saya dulu tuh sejak SMA, kuliah, kos. Jadi saya paling dekat dengan Indomie. Kemarin waktu saya ke Melbourne, saya tinggal di rumahnya Pak Barnabas Ong. Hampir tiap sarapan, saya sarapan Indomie. Saya cinta produksi nasional, saudara. Oke, jadi itu backgroundnya ya, apa yang terjadi di sana. Saudaraku dikasih Tuhan, sekarang saya akan masuk kepada hal yang prinsipil. Yang pertama adalah untuk masuk ke hadirat Allah. Praise and worship, dengar baik-baik. Tidak menyebabkan kita masuk hadirat Tuhan. Jangan salah saudara. Ada banyak pengajaran berkata, dengan hadirat, dengan puji-pujian, kita masuk hadirat Tuhan. Tunggu dulu. Konsep perjanjian baru tidak ada yang secara teologis yang bisa dibuat mengerti bahwa masuk hadirat Tuhan itu lewat pujian penyembahan. Hanya satu saja cara untuk kita bisa masuk the presence of the Lord, yaitu by the blood of Jesus Christ. Ibrani 10 ayat yang ke-19, kita lihat sebentar. Ibrani 10. Jadi tolong ya, kita kadang-kala pemain musik, singer, pemimpin pujian, ada sedikit rasa kebanggaan diri. Kebanggaannya apa? Kalau tidak ada kita, tidak akan ada hadirat Tuhan yang dicurahkan. Siapa bilang? Saudaraku, mari saya beritahu pada saudara, musik kita perlu. Alat musik, sound system kita perlu. Tetapi mereka bukan hal yang esensi di gereja. Bukan. Kenapa saya katakan mereka bukan hal esensi? Sebab tanpa musik pun ibadah tetap bisa berlangsung. Saudara di underground church di negeri Cina sana, gereja-gereja bawah tanah. Saudaraku, Bapak Edilio, rekan kami, saya kenal dengan beliau. Pak Edilio cerita, waktu dia pergi ke sana, dia menghadiri sebuah gereja di mana kalau puji-pujiannya itu saudaraku, mereka tidak berani tepuk tangan seperti ini. Jadi kalau misalnya nyanyi, tolong FD. Misalnya, dalam nama Yesus. Itu nyanyinya begini di sana. Model kayak tepuk tangan tapi nggak tepuk tangan. Mulutnya cuma buka-buka. Tapi hadirat Tuhan dinyatakan, yang lumpuh berjalan, yang sakit, yang dijamah Tuhan dan sebagainya. Dan mereka berani tengah malam, jam 12 malam dibaptis dalam udara yang dingin saudaraku. Tidak pakai air panas. Saudara seperti itu. Jadi saya mau beritahu pada saudara, ini bukan hal yang esensi. Memang kita perlu ini. Tapi ini bukan hal yang paling esensi. Kita akan masuk hadirat Tuhan apabila ada darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kita. Berapa banyak saudara yakin bahwa darah Yesus sanggup menyucikan, menguduskan kita? Amin. Ini kekuatannya loh saudara. Sebab pujian penyembahan saudara, suaramu dahsyat sekalipun, alat musikmu, permainanmu dahsyat sekalipun. Tapi tanpa darah Yesus, tidak akan mungkin pernah kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk ke hadirat yang lain saudaraku. Ya, nah, berapa? Boleh merasakan hadiratnya Pak Sem? Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi mari kita bersyukur. Saya akan bacakan ya, Ibrani 10 ayat ke-19. Jadi, therefore, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi oleh darah Yesus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu
Lagu itu bagus sekali ya, sangat alkitabiah. Masuk hadirat karena darah Yesus. Saya tidak setuju kalau ada pemimpin pujian berkata begini, kita memuji Tuhan sampai hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Saya lihat di dalam Alkitab, mana konsep teologis yang bisa membenarkan pengertian hadirat Tuhan turun. Tidak ada loh saudara. Apalagi ada istilah begini, pujiannya enggak ngangkat. Lho apa nih diangkat-angkat itu. Ya kan? Saudara, sebetulnya itu enggak tepat istilah ngangkat apa enggak. Masalahnya begini, berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan hadir di mana-mana? Makanya saya mau kategorikan menurut, kalau saudara suka baca buku, cari buku Exploring Worship, tulisannya Bob Source. Dia membagi 3 hadirat Allah. Yang pertama, hadirat Tuhan secara umum. Secara umum, itu Tuhan ada di mana-mana. Jam yang sama, jam 2 Tuhan ada di Sydney, tapi jam yang sama dia ada di Denpasar. Di rumahnya Pak Herman, Here. Ini Yapi Here namanya. Here here. Ya, saudaraku, jam yang sama dia juga ada di mana saudaraku? Di Los Angeles. Jam yang sama dia ada di, sebutkan orang tua saudara di mana di Indonesia. Ya, Pak saya dari desa ini. Enggak apa-apa saudara. Tuhan pun ada di situ. Jam yang sama. Jadi ini hadirat secara umum. Tapi saya beritahu saudara, jangan puas di hadirat yang nomor 1 ini. Sebab Tuhan menyediakan tipe hadirat yang kedua. Hadirat secara khusus, spesial. Matius pasal yang ke-18 ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi enggak usah kerunggu, enggak usah gini, gua kok enggak merasa apa-apa ya. Enggak ada kerenyang-kerenyang. Bukan disebabkan karena kerenyang-kerenyangnya. Kerenyang-kerenyang itu bukan menandakan, itu bukan tanda asli, tanda mesti pasti bahwa Tuhan itu nyata, saudaraku. Ya, ada beberapa orang saudaraku nunggu kerenyang-kerenyang. Sama aku, karena kerenyang enggak datang, dia mengkerenyangkan dirinya sendiri. Artinya gini, dia menggetarkan dirinya. Mari Tuhan. Ya, kalau bergetar karena kuasa Roh Kudus enggak apa-apa. Tapi ada orang menggetarkan dirinya sendiri, saudaraku. Tangannya diginikan. Satu kali di Mataram, ada orang saudaraku doa itu gini. Anak-anak kecil lihat, oh main helikopter katanya. Dan saudaraku ya, jadi gini loh, saya lihat konsep yang diterima itu harus seperti itu. Apalagi kita lihat ada banyak orang-orang memanipulasi di dalam pernyataan kuasa Roh Kudus lewat penumpangan tangan. Saya secara pribadi ya, saya kurang sreg gitu loh kalau lihat ada orang yang numpangi tangan tuh sampai didorong-dorong, itu saya pribadi kurang sreg gitu ya. Enggak tahu, ini saya masih membawa budaya Indonesia, tapi saya lihat hamba-hamba Tuhan di Amerika dan semuanya itu saya lihat, wah saya pernah ditumpangi tangan seorang hamba Tuhan yang terkenal saudaraku, dia datang ke Indonesia, wah kayak dikeplak saudaraku, wah gitu, ya jelas jatuh saudaraku, sakit saudaraku. Jatuh saya. Jatuh bukan karena apa, saya ilah sakit juga deh. Saya dipukul gini deh, pak gitu ya. Sebetulnya cara menjatuhkan seseorang itu sangat gampang. Terima kasih Pak. Waduh. Jadi Pak Gideon sendiri yang kopi ya. Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Itu prinsipnya diambil beliau. Wah saya lihat orang-orang tumpang tangan saudaraku. Satu kali saya lihat pengurus di tempat kami gereja saudaraku. Tumpang tangan orang itu kayak dribble bola basket Pak. Gini. Lo jelas orangnya bergetar dong saudara. Habis numpang tangannya gini. Bergetar jatuh. Lalu saya pernah beberapa kali saya lihat ada orang numpang tangan terus sampai miring. Yang ditumpangnya miring. Enggak jatuh-jatuh saudaraku. Tapi kemudian waktu dia miring-miring kok enggak enak ya. Ini merasa wah ini kok enggak jatuh-jatuh saudaraku. Lalu kemudian didoakan lihat ke belakang. Ada catcher yang di belakang ini. Langsung dia kuserahkan. Jadi enggak murni lagi kan? Betul enggak saudara? Ada lagi saudaraku yang menumpangi tangan. Sebetulnya kalau mau membuat jatuh itu gampang saudaraku. Waktu dia miring gini enggak jatuh. Majukan kaki kanan saudara ke depan gini aja. Tarik gini, begal gini. Jatuh dia saudara. Ya.
Nah, saya ini sudah Nah, saya sedang berbicara tentang hal-hal yang kenapa kita mesti mencari seperti tanda petik sebuah sensasi untuk sebuah pelayanan, untuk menyatakan hadirat Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan. Kadangkala kita tidak perlu merasakan, because we walk by faith and not by sight. Kita berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Waktu kita yakin darah Yesus menebus, menyucikan kita. Dan waktu kita yakin oleh darah Yesus kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kerenyeng-kerenyeng kek, enggak kerenyeng-kerenyeng kek, sentuhan atau enggak rasa apa-apa. I know, saya tahu aku ada di dalam hadirat Tuhan. Itu. Jadi enggak perlu sampai, itu ya siapa ya? Yapi mimpin pujian, enggak enak sama sekali. Emangnya kenapa? Gua enggak rasa apa-apa loh. Bukan itu. Saya beritahu saudara, hadirat yang pertama Tuhan hadir secara umum. Hadirat kedua secara khusus, 2-3 orang berkumpul. Tapi yang ketiga ini luar biasa. Dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 16. Di situ dikisahkan bagaimana pentabisan Bait Salomo. Para imam-imam saudaraku, mereka sudah menguduskan diri. Setelah menguduskan diri mereka serempak memperdengarkan puji-pujian. Dan Alkitab berkata, awan kemuliaan dinyatakan di tengah-tengah mereka. Dan mereka tidak tahan berdiri. Mari kita kejar hadirat yang nomor 3 ini saudara. Berapa banyak saudara rindu saudaraku. Dalam setiap ibadah yang dipersembahkan saudaraku. Orang tidak usah ditumpangi tangan, tahu-tahu sudah hancur hati. Satu kali saya dikejutkan, Pak Arifin panggil saya pergi ke Bali untuk melayani khotbah hari Minggu. Lalu kemudian ini udah mau pelayanan, tahu-tahu Pak Arifin berubah pikiran. Roni, tidak jadi deh ya. Kamu mimpin pujian aja, biar saya yang khotbah. Karena ada beberapa hal yang dihadapi jemaat yang saya mesti sampaikan. Oh ya siapa? Tolong pemain semua yang bergerak di praise and worship, mari kita belajar tunduk pada otoritas. Amin. Hormati otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Jadi saya berkata, saya siapa? Waktu itu saya ingat saudaraku, lagu ini. Yesus engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan rombu. Kau kalahkan semua musuhmu. Sekarang engkau bertakhta, Yesus Raja, sekarang dan selamanya. Yesus Raja, kau kuagungkan segenap hati. Hari itu ada seorang bapak ini tidak pernah puas dengan satu perempuan. Bapak ini orang jahat. Dia datang ke gereja kali pertama hanya karena dia ingin mencari rekanan bisnis. Ternyata tidak semua orang ke gereja motivasinya benar. Dia mau cari siapa yang bisa buat join bisnis di sini ya. Lalu kemudian saudaraku, ketika dia hadir ternyata pujian ini dinaikkan, Roh Kudus menjamah orang ini. Orang ini saudaraku waktu nyanyi Yesus Raja, tiba-tiba dia kan tidak tahu lagu ini, orang baru. Dia aku kok mau nangis, badannya tinggi besar saudaraku orangnya. Saya cuma sebatas lehernya. Dia tanda, aku laki-laki. Aku kesini bukan cari Tuhan. Aku mau cari teman join bisnis. Wah dia tahan. Enggak, akhirnya bendungannya jebol saudaraku. Dia nangis. Singkat kata dia bertobat terima Yesus. Sementara lagu ini dinaikkan bagi Tuhan. Besoknya saudara. Kantor gereja di Bali saudaraku. Geger, kenapa saudaraku? Ada mobil box penuh alat-alat musik. 5 keyboard, 7 gitar, beberapa drum, sound system komplit saudaraku. Dibawa ke kantor gereja. Loh apa ini? Ada yang mempersembahkan untuk gereja. Dari siapa? Dari bapak, dia sebutkan namanya. Ternyata bapak yang baru pertama kali kemarin datang ke gereja. Dia dijamah Tuhan dan dia melepaskan berkat. Saudaraku dikasih Tuhan, jenis hadirat yang seperti ini yang kita perlukan. Berapa banyak saudara rindu itu? Saudaraku waktu saudara orang datang masuk dalam gereja,
Saudaraku, Tuhan menyatakan dirinya luar biasa. Dan tentunya oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Saya mau mendengar dari Sydney ini. Ada banyak cerita-cerita yang luar biasa. Kesaksian-kesaksian luar biasa. Bagaimana Tuhan menyembuhkan seseorang. Sementara pujian dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka yang datang mau berkata, aku mau bunuh diri, saudara saya. Justru mereka menemukan jawaban ketika mereka memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita buka makalahnya bersama-sama. Dan ada baiknya kalau saya juga dikasih gitu. Ya, itu lebih baik lagi. Puji Tuhan. Oke, saudara lihat di sini. Saya tidak akan kupas satu persatu. Ya. Tapi yang jelas tiap orang Tuhan telah beri kemampuan untuk memuji. Setiap kita. Sejak kita kecil sudah ada kemampuan itu. Begitu lahir kita diberi kemampuan. Contohnya misalnya begini. Waktu saudara makan. Ya. Lalu saudara berkata, ini maksudnya enggak enak. Loh, maksudmu apa? Bukan enggak enak tapi enak tenan. Itu pujian. Ketika seorang lelaki melihat seorang gadis, dia berkata, cantik ya. Itu pujian. Ketika seorang gadis melihat seorang pemuda, gagah ya. Seandainya. Ya, saudara jalan-jalan ke Mount Buller. Atau apa kemarin kita? Dadongan. Apa? Dan Denon. Ya sudahlah, whatever you want lah. Makasih minumnya. Kuenya mana dek? Sesekali pembicara itu jangan cuma air minum. Kue ya Pak ya. Biasanya kan begini, mari kita buka ayat sekian. Sementara cuma pembicara langsung. Gitu. Saya sedang membahas suatu pembaruan di sini. Oke, tiap kita telah diperlengkapi Allah untuk kemampuan memuji. Amin. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa memuji. Suara saya jelek Pak, Tuhan tidak dengar suara jasmanimu kok. Tuhan lihat ini loh, hati kita yang memuji. Satu kali saya ditegur sama Roh Kudus. Dek jangan lamun ya. Tolong kaget ya. Aku enggak menggigit. Ini doa puasa di tempat kami di Lombok, di Mataram. Saudara, kalau doa puasa di tempat kami itu pada waktu itu kami duduk di lantai. Jadi istilahnya itu melantai. Nah saya gembala di pojokan. Terus kita nyanyi lagu ini. Sebelah saya, saudaraku, ada seorang wanita tua, cim-cim tua. Kami memuji kebesaran-Mu. Lalu kemudian ada suara di sebelah saya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terganggu telinga saya saudara. Persis di sini. Lalu saya buka mata. Sopo iki siapa? Saya lihat satu gitu. Seorang wanita tua cim-cim saudaraku. Maksud saya sebetulnya mau saya suruh berhenti. Cim pelan-pelan kayak atau berhenti atau apa saudara. Waktu saya buka mata gini. Saudara tahu. Cim itu menyanyi sambil mengangkat kedua tangannya. Air matanya berlinang. Saya yang malu. Sepertinya Tuhan berkata begini, Roni. Suaranya bisa jelek. Tapi hatinya memuji aku. Saya tidak berani tegur saudaraku. Lanjutkan Cim. Ku nikmati di telingaku sebelah kiri. Tapi kalau suara saudara tidak bagus, jangan sekali-sekali jadi pemimpin pujian atau singer. Maka jemaat akan rebah semuanya. Ketemu. Wah aku dipakai Tuhan. Bukan sakit telinga ini. Gitu ya. Oke.
Ini banyak ketahuan, ntar lapar lagi loh Pak. Apakah panitia bertanggung jawab? Sebab jam sulit loh ini. Di Indonesia seminar jam 1 ke atas itu jam sulit saudara. Ngerti maksud saya? Jam saat dimana orang matanya sedang. Jadi saya mesti menjaga. Aku berjaga-jaga dalam 2 hal saudara. Pertama untuk diriku sendiri kepada Tuhan. Tapi yang kedua untuk saudara-saudara di sini. Oke, jadi kita punya kemampuan untuk memuji semua. Amin. Nah saya khawatir kalau saudara gak suka memuji. Saudara gak suka memuji ya. Lalu kita mati kan masuk surga. Jebret begitu sampai di surga. Kaget kita. Ada yang di sana angkat tangan. Ada yang di sana tersungkur. Ada yang menyembah Tuhan. Waduh saudaraku. Ada yang tepuk tangan. Ada yang lompat-lompat. Sementara kita di bumi sudah kita berkata tidak suka memuji. Lalu kita bilang sama Tuhan. Tuhan aku gak kerasan di sini Tuhan. Pindah. Pindah kemana? Kemana saudara? Saudara yang bilang. Jadi mari. Saya punya mutu begini. Pujilah Tuhan habis-habisan. Engkau tidak akan pernah kehabisan. Setuju? Habis-habisan memuji Tuhan. Tapi kenyataannya tidak akan pernah habis. Oke, saya tidak usah bacakan ya mengapa harus memuji Tuhan. Saya tahu saudara di sini sudah mengerti semua. Karena perintah Tuhan, sebab Tuhan bertata di atas pujian. Karena memang ada kuasa dalam pujian. Karena Tuhan layak menerima pujian. Karena memang kita dicipta untuk memuji Tuhan. Alasan mengapa kita memuji Tuhan. Dari pihak Allah memang perintah. Lalu kemudian dari pihak manusia merupakan kewajiban yang luhur. Dari ciptaan kepada penciptanya melaksanakan perintah. Lalu kemudian dari pihak Allah, Allah layak disembah. Lalu berbuat bagi apa yang tidak mungkin dilakukan bagi diri Allah itu sendiri. Lalu kemudian dan seterusnya ya. Tidak usah saya kupas ini. Tujuan akhir manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Ungkapan hati yang rindu dan cinta kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menikmati pujian yang kita berikan. Begitu pula dengan kita menikmati pujian dalam hadirat Tuhan. Satu kali Cindy Jacob bulan lalu datang ke Jakarta. Saudara tahu ya orang Sydney pernah mungkin datang ke Sydney. Cindy Jacob. Pendoa syafaat internasional. Dia seorang nabi yang diurapi. Dia sangat-sangat kuat sekali di dalam hal pelayanan kenabiannya. Dia share kepada kami saudaraku, para hamba-hamba Tuhan. Waktu itu session khusus untuk para gembala. Dia bilang begini, satu kali saudaraku, dia itu ditegur Tuhan. Kenapa? Kan memang karena dia seorang hamba Tuhan yang melayani berbagai negara saudaraku. Jadi dia banyak gunakan waktunya untuk pekerjaan Tuhan. Dan seringkali dia berkata thank you Jesus, engkau urapi aku dan sebagainya. Tetapi suatu hari Tuhan tegur dia begini, Cindy, selama ini engkau saja yang berkata terima kasih kepadaku. Tidakkah engkau tahu bahwa aku pun pengen berterima kasih kepadamu. Para hamba-hamba Tuhan di sini saya mau memberikan peneguhan. Ternyata Tuhan itu juga rindu berkata terima kasih kepada kita. Tatkala kita mungkin telah melakukan sesuatu dan kita berkata Tuhan terima kasih. Sebetulnya Tuhan juga berkata aku pun mau berterima kasih untuk apa yang kau kerjakan buat kerajaanku. Jadi artinya begini loh, Tuhan juga ingin menikmati kita. Amin saudaraku. Jangan cuma saudaraku dikasih Tuhan kita menikmati hadirat Tuhan. Tapi izinkan Tuhan menikmati pujian kita. Izinkan Tuhan menikmati cinta kita. Dan itu akan saya bahas lebih jauh nanti dalam worship in the spirit. Saudaraku kita masuk pada halaman yang berikutnya. 3 bagian dalam memuji Tuhan. Saya hanya bacakan saja. Dalam bahasa Ibrani lewat muluk itu barak, halal, sabah. Lalu kemudian itu juga kalau barak itu berlutut sujud. Memuji dengan tenang. Lagu-lagu yang tenang. Itu sifatnya barak. Seperti tadi lagu yang lembut. Tadi lagu apa yang lembut? Sebelumnya, enggak ada ya tadi ya. Saudara misalnya lagu-lagu yang kita nyanyikan secara syahdu. Ya, kunci G. Hormat bagi alam Bapa. Tahu lagu ini? Ini lagu dari gereja Protestan. Tapi luar biasa. Ya. Dulu ketika saya masih di gereja yang lama, nyanyinya begini. Hormat
bagi. Sekarang di gereja yang baru saya masih nyanyi lagu ini, tapi bedanya saya sekarang begini. Hormat bagi. Mana yang lebih baik? Podo ae lah. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini barak, memuji dengan tenang. Tetapi ada juga yang halal, bergairah dengan penuh semangat. Ya, oh kunci F. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Oh, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja bersemangat, bergairah. Tapi ada juga yang sabah. Sabah itu menghargai, menyapa dengan keras, berteriak. Jadi nggak salah saudara nyanyi sambil yeay, gile. Itu kebaktian orang gila, saraf semua. Kenapa? Teriak-teriak. Ada ayatnya. Nggak apa-apa. Ya saudaraku, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Saya nonton VCD-nya ini sama Hillsong, Darlene. Wow, itu wow. Memang kalau orang tua nggak cocok rasanya ya. Buat orang tua, saya beritahu ya, buat selera. Tapi bukan berarti orang tua tidak bisa mengerjakan hal itu. Karena berteriak itu juga alkitabiah. Kecuali saudara menteriaki istrimu sendiri, suamimu sendiri, itu enggak boleh. Pak Geri ketawanya kok renyah sekali ini. Ya. Lalu kemudian saudara, beberapa kesaksian di Indonesia, justru seringkali kalau kita mengusir kuasa setan, itu lewat sorak-sorai. Saudara kalau sering ke Bali saudaraku, ketika kami haleluya, glory, itu orang bisa wah kelepasan dan sebagainya. Kenapa saudaraku? Ada power, ada kuasa. Coba saudaraku kalau shout to the Lord dengan teriakan yang kuat saudaraku. Siapa yang pernah mengalami kesesakan, beban ya. Ada himpitan persoalan yang membuat saudara jadi sumpek gitu. Sumpek, penat. Membuat saudara jadi suntuk, gak enak gitu. Coba ambil waktu saudaraku untuk berteriak. Haleluya. Saudaraku, saya telah mendengar berbagai kesaksian yang melakukan itu, bahkan saya sendiri pun pernah melakukan. Itu seperti ada kelepasannya keluar dari dalam diri kita, seperti ikatannya bebas. Lega saudaraku. Dan itu memang alkitabiah. Ayat-ayatnya nanti sudah baca sendiri ya. Lalu kemudian dengan gerakan tubuh, taudah. Mengangkat tangan dengan ucapan syukur itu begini. Ku bersyukur padamu. Supaya saudara kayak nonton, coba letakkan Alkitab saudara dan ikuti bersama saya. Coba mari, kalau kita berdiri gimana? Sedap, kan banyak praktikalnya toh. Oke, kita masuk sekarang. Itu taudah itu begini. Ini banyak dipakai imam-imam perjanjian lama saudara. Aku bersyukur padamu. Ya, jadi pemimpin pujian jangan marah jemaat. Kalau angkat tangan jangan pendek-pendek yang atas. Itu mereka sudah melakukan taudah. Kan ada juga yang kesukaannya, lihat beberapa orang kan sukaannya begini. Itu taudah. Ya, ayo ikuti sama-sama saya begini. Ku bersyukur sebab kasih di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Kita ulangi yang sabah tadi ya.
Sabah itu berteriak. Coba gerakan badan kiri kan ada begini. Cari lagu yang memang berteriak. Pilih Noyab. Tahu lagu ini? Bersoraklah, hei bagi Tuhan. Tahu lagu itu? Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah. Enggak tahu ya. Sengruai. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, sorak. Yeah. Yeah. Sekarang saya ganti versi Kalimantan pedalaman. Gereja Eklesia kan banyak mensupport hamba Tuhan di pedalaman Kalimantan. Oke, mereka di Kalimantan begini saudaraku kalau di pedalaman. Tetap. Soraklah, haleluya. Ditarik saudara, bukan soraklah, haleluya, bukan, tapi haleluya. Latihan sama saya, 1, 2, 3. Haleluya. Oh, enak tak saudara? Lanjut. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sorak semuanya. Sama-sama. Yeay. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oke, silakan duduk. Yang perempuan jangan gengsi ya untuk bersorak ya. Aku seorang wanita. Kalau aku berteriak, di mana letak kelembutanku sebagai wanita? Saudara, sekalipun saudara berteriak, engkau tetap wanita. Jadi jangan malu-malu kalau ada pemimpin pujian, singer, ya, kalau waktunya bersorak, sorak saudara, itu Alkitabiah kok. Gitu dong, ya. Hanya saja seringkali wanita itu sulit dibedakan antara bersorak dengan waktu ada tikus datang. Oke.